Hai, balik lagi di ini video Elsdin. Kesempatan kali ini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya terkait pembahasan soal nih SBMPTN Biologi tahun 2022 part yang pertama. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bahas soalnya. Oke, soal nomor 1. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan produksi energi terbarukan dari mikroorganisme fotosintetik adalah. Ada 5 opsi di sini, A sampai E. Yang perlu kita garis bawahi adalah mikroorganisme fotosintetik. Kita analisa dulu untuk opsi yang A, Saccharomyces menghasilkan bioetanol. Saccharomyces ini adalah mikroorganisme dari golongan fungi atau jamur dan dia tidak punya pigmen fotosintetik ya, jadi pilihan A itu kurang tepat. Yang B, Metanotrix menghasilkan gas metan. Jadi Metanotrix ini adalah golongan bakteri yang hidup di tempat ekstrim menghasilkan metana. Jadi dia juga tidak punya pigmen fotosintetik. Yang C, Lactobacillus, golongan bakteri anaerob. Dia juga tidak memiliki pigmen fotosintetik. Yang D, Hydrogenobacter menghasilkan gas hidrogen. Golongan bakteri juga namun tidak punya pigmen fotosintetik. Jadi kalau di golongan bakteri yang punya pigmen fotosintetik itu adalah Cyanobacteria. Sedangkan dari opsi A, B, C, dan D semua itu adalah mikroorganisme yang bukan fotosintetik. Maka jawabannya adalah yang E, yaitu Chlorella sp menghasilkan biodiesel. Jadi chlorella ini adalah golongan alga. Bagaimana dengan pembahasannya? Jadi chlorella merupakan jenis mikroorganisme fotosintetik yang mengandung minyak sekitar 28 hingga 32% dari berat kering. Nah, minyak yang dihasilkan dari chlorella ini bisa digunakan untuk mengkatalisis trigliserida menjadi methyl ester atau biodiesel tadi. Nah, biodiesel ini adalah bahan bakar alternatif alami terbarukan berupa senyawa methyl ester hasil dari proses esterifikasi atau transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani. Jadi ini ya prosesnya alga yang kita ambil minyaknya terus melalui serangkaian esterifikasi dan juga transferifikasi untuk menghasilkan methyl ester atau biodiesel. Oke, nomor 2. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai kategori tumbuhan parasit adalah A. Lumut kerak termasuk parasit fakultatif. B. Cendana tidak digolongkan sebagai hemiparasit. C. Tumbuhan kantung semar merupakan parasit fakultatif. D. Tumbuhan Rafflesia arnoldi termasuk parasit obligat. Dan yang E. Tumbuhan tali putri merupakan parasit fakultatif. Oke, jadi untuk pernyataan nomor 2 ini ya bisa kita analisa bahwa kategori parasit itu ada 3 ya yang disebutkan pada opsi ini. Ada parasit fakultatif, terus hemiparasit, dan juga parasit obligat. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang D, bahwa tumbuhan Rafflesia arnoldi termasuk parasit obligat. Kita lihat dulu pembahasannya. Untuk parasit obligat ini merupakan tumbuhan parasit sejati. Artinya dia tidak dapat hidup tanpa inangnya. Kalau inangnya mati, ya si parasit juga ikut mati. Contoh ya tumbuhan yang terkategori parasit obligat adalah Rafflesia arnoldi, tali putri, dan benalu. Yang kedua, ada parasit fakultatif. Nah, parasit fakultatif ini merupakan tumbuhan parasit yang menggantungkan sebagian saja sumber energi dari inang. Namun jika inangnya mati, dia masih tetap bisa hidup karena dia punya organ fotosintetik. Artinya dia masih bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri.
Contoh tumbuhan parasit fakultatif itu adalah mistletoe, ya, tumbuhan hiasan tanaman Natal, tumbuhan hiasan Natal, ya. Lalu yang ketiga adalah hemiparasit. Hemiparasit ini merupakan tumbuhan yang bersifat parasit hanya dalam sebagian tahap perkembangannya. Jadi dia di awal-awal pertumbuhannya itu dan perkembangannya dia terkategori parasit, tapi setelah itu enggak lagi menjadi parasit. Contohnya itu pada tumbuhan cendana. Jadi pada masa awal pertumbuhan, akar cendana itu kan masih belum bisa mendukung hidupnya secara mandiri. Jadi dia kayak melekatkan diri pada tumbuhan lain gitu untuk bisa menopang tubuhnya sebelum. Tapi itu hanya berlangsung di awal saja gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Semua karakter berikut ini ditemukan pada arthropoda kecuali A. Rongga tubuh sejati, B. Persendian pada kaki, C. Segmentasi pada tubuh, D. Exoskeleton yang terbuat dari kitin, E. Sistem peredaran darah tertutup. Ini gampang banget ya, jawabannya adalah yang E pasti ya pembahasannya. Oke. Jadi arthropoda itu merupakan hewan tak bertulang belakang atau avertebrata yang punya tubuh berruas-ruas atau segmented ya, dan kakinya juga bersendi. Arthropoda ini filum terbesar dalam dunia hewan, mencakup ada serangga, laba-laba, lipan ya, udang dan hewan sejenis lainnya. Untuk sistem peredaran darah sendiri, arthropoda itu memiliki sistem peredaran darah terbuka dan darahnya berwarna biru karena mengandung hemosianin. Jadi kalau pada gambar ini kita amati ya, maksud peredaran darah terbuka itu seperti apa? Mereka itu punya yang namanya itu jantung ya, jantung pembuluh. Nah, di mana yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh jaringan itu awalnya adalah pembuluh aorta. Tapi di ujung aorta ini tidak ada pembuluh lanjutan, artinya darah ini akan disebarkan ke seluruh jaringan itu secara bebas gitu, tidak melalui pembuluh seperti yang pada sistem peredaran darah tertutup seperti itu. Oke, sekarang ke soal nomor 4. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki, ini gambar apa ya kira-kira? Ubur-ubur. Kira-kira jawabannya yang mana nih? A. Sel otot dan jaringan saraf, B. Otak dan 2 lapisan embrional, C. 3 lapisan embrional dan otak, E. Jaringan saraf dan 2 lapisan embrional. Jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi bagaimana pembahasannya? Jadi hewan laut di samping itu adalah ubur-ubur, termasuk ke dalam film Solentarata Cnidaria dari kelas Scyphozoa, atau bentuk tubuhnya itu seperti mangkuk. Nah, bagaimana karakteristik dari ubur-ubur itu sendiri? Pertama, dia tidak memiliki otak. Yang kedua, memiliki impuls saraf yang dapat mendeteksi sinyal lingkungan. Yang ketiga, hewan diploblastik, artinya tubuhnya itu terdapat 2 lapisan. Lapisan tersebut adalah lapisan luar bernama epidermis dan lapisan dalam bernama gastrodermis. Yang keempat, sistem pernapasannya itu melalui kedua lapisan sel tadi dengan menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida ke sekitarnya. Dan yang terakhir, dia memiliki bentuk seperti mangkuk terbalik. Nah, kalau kita amati ya pada gambar ubur-ubur ini adalah dinding bagian luar atau lapisan luar tadi, epidermis, lalu ini dinding bagian dalam, gastrodermis, terus ini bagian perutnya, organ kelamin, mulut, dan juga tentakel, alat geraknya. Oke, kita lanjut ke nomor 5 yang terakhir ya. Pada saat kita makan buah mangga, bagian buah yang kita makan adalah jaringan. Oke. Yang A pericarp, B exocarp, C endocarp, D mesocarp, E endosperma. Oke, untuk ini jawaban yang tepat itu adalah sebenarnya jawaban yang tepat itu adalah yang E ya. Karena dia bilangnya di sini jaringan. Kalau dia bilang
lapisan yang tepat itu adalah lapisan mesokarp. Nah, gini. Jadi buah itu ya, buah yang berdaging itu terdiri atas 3 lapisan: exokarp bagian luar, mesokarp bagian tengah, dan endokarp bagian lapisan dalam. Jadi ketika pertanyaannya itu adalah lapisan mana bagian dari daging buah yang kita makan pada buah mangga, itu adalah lapisan mesokarp. Tapi mesokarp itu dihasilkan dari jaringan apa? Jaringan endosperma, ya, merupakan jaringan penyimpan yang memberi cadangan makanan pada embrio gitu. Jadi sebenarnya mesokarp sendiri itu dihasilkan dari jaringan endosperma. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan soal SBMPTN Biologi part yang pertama sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen dan subscribe. Dan ditunggu untuk video berikutnya karena saya akan share lebih banyak lagi untuk adik-adik semuanya mempersiapkan diri dalam menghadapi SBMPTN di tahun 2002 ini. Oke, terima kasih.